Pada suatu waktu, tepatnya di Jazirah Arab, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa itu bermula ketika seorang bernama Abraham Asyabah al-Habasyi yang merupakan bawahan dari penguasaan Najasyi di negeri Yaman merasa terganggu dengan ibadah haji yang dilakukan di Mekah pada saat itu. Sehingga dia membangun sebuah tempat ibadah yang megah yang dikenal dengan sebutan Al-Hulais yang ada di kota San'ah, Yaman. Beliau ingin menandingi Ka'bah di Mekah, yang mana Ka'bah pada saat itu adalah pusat ibadah di Jazirah Arab. Namun, niat jelek tersebut diketahui oleh seseorang dari Bani Kinanah, sehingga pada suatu malam secara diam-diam orang tersebut memasuki tempat ibadah tersebut dan melumurinya dengan kotoran di mana-mana. Mengetahui perbuatan itu, Abraham meluapkan amarahnya dan mempersiapkan pasukan yang sangat besar dengan tujuan meluluh lantahkan Ka'bah. Pasukan tersebut dikenal dengan sebutan pasukan gajah. Mereka mulai berjalan dengan tujuan melakukan invasi ke kota Mekah. Namun, belum sampai di Mekah, tepatnya di Wadi Mahsyir yang terletak di antara Musdalifah dan Mina, gajah-gajah tersebut berhenti dan duduk seolah tidak ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Dan ketika dipaksa berjalan, gajah-gajah tersebut mulai berpencar dan tidak ingin berjalan mengarah ke Ka'bah. Pada waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong melemparkan batu yang terbakar. Lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tidak semua meninggal pada waktu itu. Namun pada akhirnya, sisa-sisa pasukan itu kembali ke San'ah. Dan Abraham sendiri, Allah kirimkan penyakit yang membuat sendi-sendinya tanggal satu persatu sebelum dia kembali ke San'ah, sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita berlanjut di sebuah tempat di Mekah, tepatnya di kabilah Bani Hashim. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra, dan Abdullah merupakan anak paling tampan di antara saudara-saudaranya. Dia adalah calon kurban dari nazar yang dilakukan oleh ayahnya. Ceritanya, ketika Abdul Muthalib memiliki 10 putra, dia memberitahu perihal nazarnya yang akan mengorbankan salah satu putranya. Dan singkat cerita, undian pun dimulai. Dia menulis nama anak-anaknya pada setiap anak panah, dan keluarlah nama Abdullah. Ketika Abdullah akan dikorbankan, kaum Quraisy mencegah perbuatan tersebut, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dan saudaranya Abu Thalib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas, apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?" Kemudian mereka menyarankan menghadirkan seorang peramal dan meminta petunjuk kepadanya.
Pada akhirnya peramal itu memberikan solusi untuk menjadikan anak panah itu diputar antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar namanya Abdullah, maka dia harus menambah 10 ekor unta lagi, dan seterusnya, hingga keluar nama unta, dan unta itu dijadikan kurban. Waktu telah berlalu. Sudah waktunya Abdullah menikah. Ayahnya, Abdul Muthalib, memilihkan dia seorang wanita bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab. Seorang wanita yang menjadi idola di kalangan kaum Quraisy, baik dari sisi nasab maupun martabatnya. Ayahnya merupakan pemuka suku Bani Zahra. Mereka menikah dan tinggal di Mekah. Namun tak berapa lama Abdullah dikirim ayahnya ke Madinah. Ketika sampai di sana, dia dalam kondisi sakit. Dan akhirnya Abdullah meninggal di sana. Abdullah dikubur di Dar an-Nabkhah al-Jadi. Ketika meninggal, beliau masih berusia 25 tahun dan istrinya Aminah sedang mengandung. Akhirnya berita kematian sampai ke Mekah. Sang istri meratapi kepergian sang suami dalam untayan Ar-Ratsah. Seorang putra Hashim tiba dengan kebaikan di tanah lapang berkerikil. Keluar menghampiri liang lahat tanpa meninggalkan kata yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya, lantas disambutnya. Tak pernah ia mendapatkan orang semisal putra Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya, kerabat-kerabatnya saling berdesakan untuk melayat dan mengantarnya. Bilalah pemandangan terlebih itu diperlakukan maut untuknya, sungguh itu pantas karena dia adalah si banyak pemberi dan penuh kasih.